Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samudra Palasiva dengan NIM 5200411506. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan secara langsung materi yang telah saya siapkan. Materi pertama yaitu dari IPv 4, yang kedua DHCP, yang ketiga ARP, yang keempat bridging, dan yang kelima hotspot. Di sini saya akan menjelaskan materi satu persatu, kemudian saya akan mempraktikkan secara langsung di dalam Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu IPv4 atau Internet Protocol version 4. IPv4 terbentuk dari 32 binary bit yang dipakai untuk mengidentifikasikan host pada jaringan. Dari 32 binary bit tersebut terbagi lagi menjadi 4 oktet, atau 1 oktet sama dengan 8 bit. Nilai tiap oktet di antara 0 sampai 255 atau 08 kali sampai 18 kali. Setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik. Berikut ini merupakan contoh dari IPv4. Yang pertama ada 172.89.131.246. Yang kedua 192.0.2.146. Yang ketiga 01.102.103.104 dan masih banyak yang lainnya. Alamat IP panjangnya ada 32 bit, dibagi menjadi 2 identifikasi sebagai yang pertama, bagian identifikasi net ID menunjukkan identitas jaringan komputer tempat host atau komputer dihubungkan. Yang kedua, bagian identifikasi host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap host atau komputer pada suatu jaringan komputer. Langsung saja kita akan mempraktikannya di dalam Cisco Packet Tracer. Saya di sini akan menggunakan 2 router. Langsung saja kita buat 2 router, 2 switch, dan 2 PC pada setiap switchnya. PC untuk mempermudah penulisan IP, kita menggunakan catatan agar tidak ada IP yang tertulis kembali. Menggunakan 192.168.1.2 192.168.1.3. Di sini 192.168.3. Kita hubungkan menggunakan kabel otomatis PC dengan switch. Lalu switch dengan router. Yang terakhir router dengan router. Kita akan menggunakan Gigabyte Ethernet 01. Maaf, kita ulangi kembali. Kita hapus dulu. Menghubungkan router menggunakan Gigabyte 0/0, router 0 dengan router 1. Kemudian untuk switch dengan router kita hubungkan kembali. Di sini saya akan menggunakan pada jalur router dengan switch, saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Pada jalur selanjutnya 192.168.2.1. Lalu pada jalur router kita akan menggunakan IP 172.1.1. Router selanjutnya 172.168.10.2. Langsung saja kita masukkan IP pada PC 0. Masuk ke PC desktop, IP configuration, ketikkan 192.168.1.2. Subnet masknya akan muncul secara otomatis.
default gateway-nya kita akan menggunakan 192.168.1.1 yaitu IP yang menghubungkan antara switch dengan router. Jika sudah kita close, lakukan langkah yang sama pada PC selanjutnya. Pada PC 1 ke desktop, IP configuration, paste saja 1.3. Lalu default gateway-nya kita menggunakan IP yang sama yaitu 1.1. Jika sudah, masuk ke PC 2, desktop, IP configuration, masukkan IP, kita ubah 192.168.2.2. Untuk default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.2.1. Kita close. Pada PC 3 ke desktop, IP configuration, masukkan IP, kita ubah 2.3. Default gateway kita menggunakan 2.1. Jika sudah, arahkan kursor ke kabel yang menghubungkan antara router itu gigabyte 0/0 dan gigabyte 0/0. Kita masuk ke router 0, kemudian ke CLI, ke configuration, masuk ke gigabyte 0/0. Jangan lupa port statusnya kita on kan, masukkan IP yang akan kita pakai yaitu 172.1.10.1. Pada router selanjutnya, masuk ke configuration, gigabyte 0/0, port statusnya kita on kan, masukkan IP 172.1.10.2. Kita kemudian arahkan kursor ke jalur yang kabel yang menghubungkan antara switch dengan router itu gigabyte 0/1. Masuk ke configuration, masuk ke gigabyte 0/1, kita on kan, masukkan IP yang menghubungkan antara switch dengan router itu 192.1.1. Lakukan hal yang sama, masuk ke router selanjutnya, klik gigabyte 0/0, kita on kan, masukkan IP-nya 192.168.2.1. Jika sudah, kita bisa mengecek dengan PDU atau dengan pengiriman pesan. PC 0 dengan PC 1 telah berhasil, kemudian PC 2 dengan PC 3 berhasil. Untuk menghubungkan PC 0 dengan PC 3, kita perlu melakukan konfigurasi lain, yaitu kita masuk ke dalam router 0, masuk ke CLI, kita ketik exit 2 kali, kemudian enter, tekan enable atau en, conft atau conft, kita masukkan IP, kita ketikkan IP ROM, kita ketikkan IP yang akan kita tuju yaitu IP 192.168.2.1. 192.168.2.1. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan jalur yang akan kita pakai yaitu jalur pada router 1 yaitu 172.168.10.2. Kita ketikkan 172.168.10.2. Jika sudah, kita enter, kita close, kita masuk ke router selanjutnya. Lakukan hal yang sama yaitu pada CLI kita exit 2 kali, exit, ketikkan enable, configurasi, lalu masukkan IP yang akan kita tuju yaitu IP 192.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kita akan menggunakan jalur 172.168.1. Kita enter,
Jadi ada kesalahan pada penulisan IP-nya. Kita masuk kembali ke router 0, exit, kita ketik enable, konfigurasi ketikkan IP route 192.1.2.0 bukan 2.1, jadi ada kesalahan dalam penulisan. Subnet masknya kita tuliskan. Lalu jalur yang akan kita pakai itu 172.168.2.2. Kurang itu route 92.168.2.0. Kita ulangi lagi. Kita masukkan jalur yang akan kita pakai yaitu 172.168.10.2. Jika sudah kita enter, kita bisa macetnya dengan menggunakan ping PC0 dengan PC3. Masuk ke PC0, masuk ke command prompt, ping PC3, yaitu masukkan IP PC3, ping 192.168.2, maaf, ping 192.168.2.3. Kita tunggu. Maka PC0 sudah terhubung dengan PC3. Jika sudah muncul reply, artinya sudah berhasil. Kita tinggal ulangi saja, ketikkan panah atas, kemudian kembali. Jika sudah seperti ini, maka jalur atau router sudah terhubung. Kita bisa menggunakan atau mengeceknya dengan cara PDU, successful, PC1 dengan 2 juga successful. Mohon maaf, file, kita ulangi lagi, successful. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer agar mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tertentu akan merepotkan dan lama waktunya, bukan? Terlebih jika dikonfigurasi dilakukan pada jaringan besar. Berikut ini merupakan atau beberapa fungsi DHCP server yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Yang kedua, memperbarui alamat IP secara otomatis. Konflik IP terjadi karena adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal ini terjadi, perangkat tersebut tentu tidak dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, mencegah konflik IP. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya memiliki masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan telah berakhir, Anda perlu masa pemakaian atau meminta alamat IP yang baru. Yang keempat, penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun, untuk menggunakan kembali perlu dipastikan alamat IP tersebut sedang tidak digunakan oleh komputer lain. Langsung saja kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer untuk mempraktekannya. Di sini kita beri kotak saja untuk memudahkan. Kita geser. Di sini saya akan menggunakan satu server, satu switch, dan 3 PC atau 4. PC yang digunakan boleh seberapa banyak. Di sini saya akan menggunakan 4 PC. Yang selanjutnya yaitu kita hubungkan server dengan switch.
dan switch dengan setiap PC menggunakan kabel otomatis. Kita masuk ke dalam server, masuk ke konfigurasi, masuk ke dalam service, konfigurasi, Ethernet port 0, service. Sebelumnya kita tuliskan IP yang akan kita gunakan, itu 192.168.1.1. Untuk nomor mudah agar tidak terjadi penulisan double. Kita masuk ke fast ether, kita masukkan 92.168.1.1. Di sini IP ini sebagai IP pada server. Lalu jika sudah, kita masuk ke dalam service, klik bagian DHCP, service-nya kita on-kan, lalu start IP address kita ubah menjadi 192.168.1.2 karena 1.1 sudah kita gunakan pada server. Maksimum number of user-nya kita ubah menjadi 4. Merupakan jumlah PC yang kita pakai. Jika sudah, kita save. Kita masuk ke dalam PC 4, masuk ke desktop, IP configuration, lalu IP configuration kita klik bagian DHCP. Secara otomatis IP yang sudah kita tuliskan tadi akan muncul pada PC yang sudah kita klik bagian DHCP-nya. Lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya, desktop, configuration, DHCP, PC6, desktop, configuration, DHCP. Pada PC 7 kita juga lakukan hal yang sama, IP configuration, DHCP. Jika sudah, kita coba ping atau kita coba cek dengan menggunakan PDU successful dari server ke PC 4 successful. Jika sudah berhasil, maka kita sudah berhasil membuat jaringan DHCP. Kita beri kotak agar mempermudah. Selanjutnya kita akan masuk ke ARP atau Address Resolution Protocol, sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MIC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MIC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi atau kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Atau tabel ARP terupdate setiap 15-20 mN. ARP mempunyai beberapa peran, di antaranya ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MIC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Yang kedua, seperti yang sudah kami jelaskan di poin pertama, bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MIC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alamat fisik atau MIC address dari host tujuan tersebut.
Untuk mendapatkan MIC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Setelah itu, bisa menentukan MIC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP. Dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Kita langsung saja masuk ke dalam Cisco Packet Tracer dan mempraktekkan secara langsung. Di sini saya akan menggunakan satu switch dan 3 PC. Satu switch, 3 PC. PC yang digunakan boleh bebas, tetapi di sini saya akan menggunakan 3 saja. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Kita beri IP pada setiap PC. Stop. IP configuration. Masukkan alamat IP 192.168.1.1. Lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya. Kita close. Masuk ke PC 9. Desktop. IP configuration. Kita paste saja. Ubah 1.2. Lalu pada PC 10 masuk ke desktop, IP configuration kita masukkan dan diubah menjadi 1.3. Kita bisa mengeceknya yaitu dengan cara masuk ke dalam PC 8 apakah jaringan ini sudah terhubung dengan ARP atau belum. Masuk ke PC 8, masuk ke desktop, kemudian terminal, desktop, command prompt, kita ketikkan ARP strip no ARP entire default. Ini maksudnya PC 8 belum terdapat ARP. Pada jaringan ini belum menggunakan ARP. Kita langsung saja menggunakan simulation. Lalu kita ping menggunakan PDU PC 8 dengan PC 10. Kita play. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, sampai pesannya kembali pada PC 8. PC 9 ini silang, artinya kita hanya mengirimkan pesan antara PC 8 dengan PC 10. Jika sudah kembali, kita klik saja, kita close, masuk ke PC 8 kembali, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan kembali ARP strip, artinya PC 8 kita telah terhubung ke PC 10 dengan menggunakan PDU. Di sini bisa terlihat alamatnya 192.168.1.3. Alamat tersebut merupakan alamat IP pada PC 10. Kita bisa mengeceknya yaitu di sini 192.168.1.3. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu bridging atau bridge merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer yakni LAN atau local area network dengan jaringan LAN yang lain. Bridge tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, contohnya seperti Ethernet atau juga Fast Ethernet atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Bridge ini juga ialah alat yang dapat mempelajari alamat link yang terdapat pada tiap-tiap perangkat yang terhubung dengannya dan juga dapat mengatur alur frame itu dengan berdasarkan alamat tersebut. Macam dan jenis bridge. Bridge ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari kebutuhan dari para pengguna jaringan komputer tersebut. Di bawah ini merupakan beberapa jenis dari bridge, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, bridge lokal. Bridge lokal ini merupakan jenis bridge paling sederhana. Bridge ini dipergunakan yakni sebagai pemecah jaringan pada lokasi yang berbeda, serta biasanya dapat atau bisa digunakan dengan menggunakan koneksi kabel biasa. Bridge remote yang kedua yaitu bridge remote, merupakan jenis bridge yang digunakan untuk membuat suatu bentuk WAN atau yang pastinya itu merupakan LAN. Jadi suatu jaringan LAN ini dapat dibuat menjadi jaringan yang lebih luas dengan menggunakan bridge remote. Dengan begitu, komunikasi antara instansi yang memiliki lokasi cukup jauh dapat atau bisa terjalin dengan menggunakan koneksi jaringan LAN. Yang ketiga, bridge wireless. Bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada sebuah hotspot. Bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel untuk dapat menerima sinyal data memakai kabel, sedangkan untuk dapat meneruskan serta mentransmisikan data itu digunakan koneksi wireless atau nirkabel. Fungsi bridging yaitu penghubung antara dua jaringan di tempat yang jauh, otonomi dari beberapa jaringan, dan mengakomodasi beban jaringan. Langsung saja kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer untuk mempraktikkan secara langsung. Kita beri kotak yang mudah. Perhatikan. Di sini saya akan menggunakan dua switch dan satu bridge. Switch. Lalu kita menggunakan 4 PC, 2 PC di setiap switchnya. Kita membutuhkan satu bridge. Itu di sini, PT bridge. Langsung saja kita hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel otomatis. Lakukan hal yang sama pada switch dengan switch, pada PC selanjutnya. Lalu switch dengan bridge kita hubungkan. Langkah selanjutnya yaitu kita beri IP pada setiap PC. Di sini saya akan menggunakan catatan untuk mempermudah. 1.1.1.1 PC 12 192.1.1.2 PC 13 192.1.1.3 PC 14 192.1.1.4. Kita masukkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita masukkan IP ke dalam setiap PC. Di sini di IP 11 kita masukkan 1. Kita copy saja. Terus masuk ke PC 12, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, kita masukkan IP, kita ubah menjadi 1.2. Kita lakukan hal yang sama pada PC selanjutnya. Desktop, IP configuration, kita paste, ubah menjadi 1.3. PC 11, desktop, IP configuration, masukkan, ubah menjadi 1.4. Subnet busnya akan muncul secara otomatis. Jadi, seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat jaringan bridge atau bridging. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan PDU testing PC 11 dengan PC 12 successful, PC 11 dengan PC 13 successful. Sudah, kita akan masuk ke material selanjutnya yaitu hotspot. Hotspot adalah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet asalkan menggunakan PC
laptop atau perangkat lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi atau wireless fidelity, sehingga dapat mengakses internet tanpa media kabel atau wireless. Hotspot juga memiliki fungsi, yaitu dengan hotspot kalian bisa melakukan koneksi internet seperti browsing, berkirim email, chatting, transaksi bank, mendownload sambil menunggu seseorang, hangout, maupun saat bertemu dengan rekan bisnis, dan lain-lain. Hardware yang dibutuhkan untuk hotspot yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Seperti komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Secara singkatnya, modem merupakan alat untuk menghubungkan sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Komputer yang melakukan koneksi dengan internet dihubungkan dengan saluran telepon melalui modem. Cara kerja hotspot. Perangkat memancarkan gelombang radio yang akan ditangkap oleh laptop atau personal digital assistant atau PDA milik pengguna yang telah dilengkapi teknologi Wi-Fi. Apabila pengguna membuka besar internetnya dalam kawasan hotspot, maka akan muncul halaman utama hotspot penyedia layanan. Kemudian, pengguna harus memasukkan username dan login passwordnya. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna terhubung ke dunia maya. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer dan mempraktekannya. Di sini saya akan menggunakan satu modem. Pilih. Di sini ada WRT 300N untuk wireless, dan saya akan menggunakan 2 laptop dan 2 handphone, atau bebas semuanya laptop atau semuanya smartphone. Masuk ke modem, masuk ke bagian GUI, masuk ke wireless. Kita ubah nama hotspot kita menjadi, contohnya itu jaringan. Namaannya bebas, ini sebagai penamaannya agar mempermudah dalam mencari jaringan. Jangan lupa kita save. Kemudian masuk ke wireless security, kita ubah disable menjadi WWA personal. Kita masukkan passwordnya yang akan kita jadikan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passwordnya harus berjumlah 8. Jika sudah, kita save. Jika sudah selesai di dalam wireless, kita masuk ke laptop. Kita matikan mobilnya, kita ganti portnya dengan port yang sudah tersedia. Kita nyalakan kembali, lakukan langkah yang sama pada laptop selanjutnya. Kita ubah, kita nyalakan kembali. Untuk menghubungkan laptop dengan wireless, kita masuk ke laptop pertama, ke configuration, masuk ke interface wireless, kemudian SSID-nya kita masukkan nama hotspot yang sudah kita buat tadi, yaitu jaringan. Untuk menghubungkannya, kita klik pada bagian WWA PSK. Kita masukkan passwordnya, yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close, kita tunggu. Secara otomatis laptop akan terhubung dengan modem. Kita lakukan langkah yang sama pada laptop selanjutnya, configuration wireless, kita ubah SSID-nya di nama modemnya, yaitu jaringan, ubah WWA, dan masukkan passwordnya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita close. Kita tunggu. Kedua laptop sudah terhubung. Kemudian smartphone. Kita masuk configuration wireless, kemudian kita masuk ke sini. Kita ubah yang menjadi jaringan WPA PSK-nya, kita masukkan passwordnya 678. Lakukan pada smartphone selanjutnya configuration wireless, menjadi jaringan, lalu kita klik WPA PSK, kita masukkan 1 sampai 8 password kita buat tadi, kemudian kita close. Maka secara otomatis smartphone dan laptop akan terhubung dengan modem. Kita bisa mengeceknya dengan mengirimkan PDU laptop 1 dengan laptop 0 dengan laptop 1, laptop 0 dengan smartphone, smartphone dengan smartphone, dan smartphone dengan laptop. Kita beri kotak agar tidak bingung. Sudah selesai. Demikian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.